Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan Partai Politik dan Pemilu Indonesia. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman mahasiswa sudah sering mendengar apa itu partai politik. Namun mungkin kajian secara akademik dan teoretik terkait dengan partai politik sendiri mungkin perlu kita dalami dan pahami, karena partai politik itu adalah pilar demokrasi yang tentu itu berkaitan dengan bagaimana membangun demokrasi Indonesia ke depan. Pengertian dari partai politik itu banyak yang dikemukakan para ahli atau para ilmuwan politik. Juga ada definisi yang di Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011. Antara sekian banyak pengertian partai politik itu adalah secara umum bahwa partai politik adalah kelompok terorganisir yang memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik dengan cara konstitusional. Nah, dari pengertian ini bahwa ini yang membedakan partai politik dengan kelompok kepentingan atau interest group dan pressure group atau kelompok penekan. Kalau tidak bicara masalah partai politik, kita membicarakan dalam 3 ranah itu. Artinya yang membedakan partai politik dengan kelompok kepentingan, interest group, yakni dalam kaitan dengan bagaimana partai politik itu memperoleh kekuasaan, terutama melalui pemilihan umum. Baik, selanjutnya, adapun fungsi partai politik diantaranya adalah sosialisasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, pengatur konflik, artikulasi dan agregasi kepentingan. Maksud secara umum yang dipahami orang bahwa partai politik itu adalah bagaimana menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian membicarakan tentang partai politik dalam perkembangannya tidak lepas dari era atau rezim di mana sistem politik itu berlangsung. Jadi kalau di dalam konteks Indonesia, di negara kita, partai politik itu tumbuh dan berkembang pada era demokrasi liberal parlementer, kemudian era demokrasi terpimpin, kemudian di era orde lama, kemudian era orde baru atau zaman demokrasi Pancasila, kemudian terakhir adalah di era reformasi sekarang ini. Terkait dengan partai politik, bahwa tadi disampaikan bahwa partai politik berkaitan juga dengan pemilihan umum, ranah dari bagaimana memperoleh kekuasaan secara legitimit dan konstitusional adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum, saya yakin dan percaya kita semua sudah sama memahami apa itu pemilihan umum. Tentu dengan nanti akan kita eksplorasi, kita perdalam dan pertajam kajiannya dengan literatur yang sudah saya sampaikan, silabusnya, materinya. Yang insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji secara lebih mendalam. Namun yang jelas dari pemilu ke pemilu kita sudah beberapa kali melaksanakan pemilu. Mulai dari pemilu 1955 sampai kepada pemilu yang terakhir di 2019. Dan inti dari bagaimana pemilu itu dilaksanakan tentulah dengan mengedepankan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Jadi intinya adalah bagaimana partai politik itu sebagai pilar demokrasi dapat terlembagakan sedemikian rupa atau adanya institusionalisasi partai politik sehingga partai politik itu betul-betul terlembagakan sehingga dapat mengikuti pemilihan umum di tanah air kita sebagai juga bagian dari indikator demokrasi sehingga pemilu itu betul-betul dapat dilaksanakan sehingga demokrasi di negara kita betul-betul menjadi demokrasi yang substantif, bukan hanya sebatas demokrasi prosedural, tapi lebih kepada bagaimana negara kita dengan partai politik yang terlembagakan dan pemilu yang berjurdil sehingga dapat menjadikan negara kita betul-betul negara yang demokrasi yang tadi itu, demokrasi betul-betul demokrasi yang bukan hanya sebatas demokrasi prosedural. Saya kira itu yang sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.